Bab 2, Permintaan. Pekerjaan itu butuh loyalitas. Ketika kita mendapatkannya kita mesti berjuang mempertahankan posisi kita tersebut. Aku bekerja salah satu perusahaan retail sebagai manajer. Aku mendapatkan pekerjaan itu susah payah, melewati suka maupun duka. Aku berhasil menduduki posisi itu berkat sikap loyalku pada perusahaan. Ayahku yang selalu kupanggil sebagai Abi, punya usaha ternak sapi. Kini usaha itu berubah jadi pabrik pengolahan susu sapi. Saudara angkatku, Zain menjadi pemimpin di perusahaan buatan ayahku itu. Aku diajak bergabung di sana. Namun aku menolak. Aku mau mendapatkan uang hasil usahaku sendiri. Meskipun gajiku tak sebanyak penghasilan Zain, aku tetap bahagia sebab bagiku bukan uang yang aku butuhkan melainkan cinta. Bersama Rihanna sudah membuat hidupku berwarna. Abi kecewa dengan keputusanku namun aku berusaha meyakinkan beliau kalau aku menolak pekerjaan dari ayahku karena aku merasa aku perlu mandiri. Abi belum bisa menerima itu. Tetapi sebagai anak, aku tak pernah lupa bersilaturahmi ke rumah orang tuaku. Zain mengembangkan perusahaan Abi hingga keuntungannya berkali-kali lipat. Zain terlalu sibuk bekerja sampai lupa kalau dia seharusnya menikah. Aku selalu bujuk kakakku menikah namun dia bilang belum siap. Dia tidak pernah siap akan sesuatu. Aku sudah berumur 26 tahun dan sudah punya anak. Aku nikah muda saking cintanya sama Rihanna. Aku tidak mau kehilangan dia. Rihanna adalah gadis yang sangat cantik. Dia punya pipi yang bagus, dan bibirnya memikatku. Aku menikahi Rihanna tepat saat dia lulus SMA, persis seperti kisah Umi dan Abi. Bedanya, mereka dijodohkan. Kalau aku dan Rihanna menikah berdasarkan cinta. Aku baru pulang dari kantor. Aku bawakan pesanan Rihanna buat makan malamnya. Ada martabak kesukaan dia. Ini makanan kesukaan kamu, Dek. Makan yang banyak ya biar sehat, kataku. Rihanna begitu riang. Dia melompat seperti anak kecil. Aku suka saat dia melakukan hal itu. Dia sangat imut seperti aktris Korea Selatan. Makasih ya, Mas. Kamu baik sama aku. Sayang istri, sayang anak juga. Aku mendapat hadiah kecupan di pipi. Ukasha, putra kami baru berumur setahun. Aku sudah bilang ke Rihanna agar dia sewa art. Aku tidak mau Rihanna bekerja keras membereskan rumah sekaligus merawat bayi. Dia istriku bukan pembantuku. Sama-sama, Dek. Jangan bosan tinggal sama Mas ya. Aku tergila-gila pada Rihanna. Dia satu-satunya perempuan yang membuat aku jatuh cinta berkali-kali lipat setiap hari. Enggak akan. Riris janji bakalan temani Mas Arkan sampai akhir. Sampai nenek-nenek. Dia antusias. Mas Arkan, kan cakep. Aku senang saat dia memuja diriku. Mas mau sholat dulu ya. Kamu makan martabaknya sepuasnya. Kalau mau tambah nanti Mas beli lagi. Rihanna mengangguk. Aku masuk ke dalam kamar, mengecup pipi Ukasha sebelum akhirnya masuk kamar mandi. Aku merasa bersalah karena aku tidak bisa memberikan banyak waktuku untuk Ukasha. Seharusnya aku jadi ayah yang hebat untuk putra kami. Aku bisa apa? Sebagai orang tua, aku bertanggung jawab atas makanan dan pakaian istri dan anakku. Selesai sholat Isya, Rihanna masuk ke dalam kamar. Wajah riangnya berubah menjadi seduh. Aku terheran-heran, aku tidak pernah mengharapkan mimik itu muncul di wajah tampil Rihanna. Kenapa, Dek, kok tiba-tiba murung begitu? Ada masalah? Bilang aja, Dek, nanti Mas akan bantu. Aku berusaha jadi orang yang selalu bisa ia andalkan. Aku mau jadi orang nomor satu dalam hatinya. Temenku, Mas, ujarnya. Temenmu kenapa? Rihanna ragu mengatakan itu padaku. Aku mendekat ke arahnya, merengkuh dia dari samping. Temenku, Mas, Desi punya masalah serius. Suaminya pukulin dia lagi. Aku enggak tega lihat Desi menderita, Mas. Aku mengelus punggung Rihanna sembari dengarkan. Cerita dia. Terus kamu maunya apa? Kalau Mas bisa bantu, ya sudah kita bantu temanmu itu.
Mas enggak suka kamu sedih. Rihanna tidak punya ide. Dia terus berpikir sampai dia berujar beberapa menit kemudian. Apa Mas setuju kalau Riris ajak Desi tinggal di rumah kita? Kamu yakin, Dek? Kalau menurut Mas, kita nasihati suaminya saja. Atau suruh Desi ceraikan suaminya. Cari jalan lain dulu. Aku berusaha menghindari masalah baru muncul. Aku tidak mau pikiranku terpecah bila ada perempuan lain di rumah kami. Aku terbiasa lihat Rihanna. Aku mau Rihanna satu-satunya orang yang aku perhatikan. Baiklah, Mas. Aku akan bicara sama Desi. Kalau memang cara ini gagal, Mas janji harus setuju kalau Desi tinggal di rumah kita. Aku mengangguk yakin. Aku akan melakukan apa saja demi membahagiakan istriku. Janji. Rihanna tersenyum merekah seperti bunga mawar merah yang tengah menunjukkan pesonanya. Setiap kupandangi wajah manisnya, aku selalu tergoda. Apalah dayaku, aku hanyalah makhluk Tuhan yang tidak bisa menahan godaan. Mumpung Dede Ukasya lagi bobo. Mas boleh, kan minta jatah begituan sebelum tidur. Kulihat pipi Rihanna bersemu merah saat aku bicara begitu. Ya, sudah. Kalau Mas mau gituan, ayo, kami berselancar di tempat tidur kami layaknya pengantin baru yang tengah dilanda asmara. Malam ini terasa sangat panas sampai kami berdua berkeringat di waktu yang bersamaan. Harus kuakui kalau Rihanna wanita yang hebat dalam urusan ranjang. Aku sangat menikmati semua pelayanannya. Kamu tahu enggak, Dek? Apa ketakutan terbesar, Mas? Aku bicara saat tubuh kami sudah loyo abis begituan. Rihanna mencoba mengatur napasnya, melirik aku sambil mengusap wajahku. Memangnya Mas takut apa? Takut ketinggian. Tebak Rihanna. Aku mengatur ulang posisi bantalku. Aku menghadap langit-langit kamar kami. Bukan, Dek. Mas enggak bercanda loh ngomong sama kamu. Aku benar-benar serius. Aku juga serius, Mas. Mana Riris tahu Mas Arkan takut apa? Seingat Riris, beberapa orang takut ketinggian. Aku berhenti menatap langit-langit kamar, mengintip keindahan wajah Rihanna. Mas takut kehilangan kamu, Dek. Mas merasa tidak bisa hidup tanpa kamu. Aku tidak bohong. Aku menikmati hidupku bersama Rihanna. Hidup ini terasa sangat sempurna dan aku benar-benar takut suatu hari kebahagiaan kami hancur saat Rihanna meninggalkan diriku. Gombal, Mas Arkan kok gitu sih? Suka tipu-tipu. Rihanna mengira aku bercanda. Aku gemas kepadanya. Jadi kucubit pipinya dengan sangat keras. Kamu kenapa imut banget sih, Dek? Rihanna bangkit dia membalas mencubit pipiku sama kerasnya. Kami berantem sambil cekikikan seperti ABG yang baru saja menemukan cinta mereka. Kamu juga kenapa imut banget sih, Mas? Aku suka momen seperti ini. Saat kami berbagi tawa, harus kuakui kalau Rihanna belum dewasa, sikap kekanakan dia itulah yang membuat aku betah tinggal bersamanya. Kami saling melengkapi kekurangan kami. Itulah sebabnya kami tidak pernah bertengkar hebat. Kami selesai saling mencubit. Mas serius, Dek. Mas enggak bohong waktu bilang takut kehilangan kamu. Sumpah, wajah Rihanna berubah jadi serius. Aku juga takut kehilangan Mas Arkan. Pokoknya, apapun yang terjadi, kita tetap harus kayak gini sampai akhir. Aku mengangguk, kami mengikrarkan janji lewat penyatuan jari jemari kami.